Tapi wasit seakan menunggu momen yang tepat sebelum dia meniup peluit panjang dan akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Sekali lagi kita sekarang fokus ke Cina aja. Ya, sudah lewat pertandingan dengan Bahrain, ya saya bilang sudah alhamdulillah kita tidak kalah, kita masih dapat poin 3 poin, dan sekarang tugas kita adalah mengambil poin penuh di Cina. Yang mereka tidak ingin malu di kandang mereka, tapi kita punya modal bagus. Itulah cuplikan pandangan Bung Ropan mengenai hasil pertandingan Indonesia melawan Bahrain yang berakhir imbang dengan skor 2-2. Pertandingan ini merupakan rangkaian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Tentu saja hal ini merupakan pertandingan yang amat penting bagi Indonesia dan juga bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Sebab, Indonesia merupakan satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Nah, yang menarik adalah sikap media konvensional Malaysia. Walau netizen Indonesia dan Malaysia suka heboh di media sosial mengenai sepak bola, rupanya media konvensional Malaysia bersikap berbeda. Mereka sama sekali tak memberitakan hasil pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Jadi, sekalipun Profesor Melayu Negeri Kasino suka teriak serumpan-serumpun, kaum Melayu Negeri Kasino seperti cenderung bersikap negatif pada Indonesia. Kita tidak tahu apakah kaum Melayu Negeri Kasino tersebut menderita penyakit iri hati atau apa. Yang jelas, kalau berita bencana atau hal-hal yang buruk mengenai Indonesia, mereka cepat sekali memberitakannya. Tapi kalau urusan prestasi Indonesia, mereka jarang sekali memberitakannya. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa konsep serumpan-serumpun, konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu, sebenarnya demi kepentingan Melayu Malaysia saja. Tujuannya agar kaum Melayu Malaysia terlihat hebat. Tapi kaum Melayu Negeri Kasino sebenarnya tidak terlalu peduli dan tak punya rasa empati terhadap wilayah alam Melayu itu. Buktinya ada tim sepak bola Indonesia yang kata mereka masuk wilayah alam Melayu tidak menjadi prioritas pemberitaan. Boleh jadi, jiwa yang kerdil kaum Melayu Negeri Kasino atau sikap iri hati menyebabkan mereka tidak bisa bersikap wajar dalam memilih berita yang mereka muat. Sebab, memberitakan tim Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia mungkin sama saja dengan memberitakan kegagalan Harimau Malaya yang tidak lolos dalam ajang ini. Marilah kita lihat lucunya sikap media Malaysia tersebut. Misalnya media berita harian atau disingkat BH. Dari deretan berita mengenai sepak bola yang mereka tampilkan, tak ada mengenai Timnas Indonesia. Berita ini, aksi perak lawan JDT, ini merupakan berita Liga Malaysia. Adapun berita yang ini merupakan urusan organisasi sepak bola Kuala Lumpur. Begitu pula berita mengenai Syed Yazid ini, juga soal yang sama. Nah, kalau ini adalah berita mengenai uji tanding Harimau Malaya melawan tim Auckland yang berakhir imbang 1-1. Selanjutnya adalah berita sepak bola dari luar negeri, yakni mengenai Roy Keane dan Klopp. Nah, kalau yang ini adalah berita kemarin, yakni upaya Harimau Malaya mencari pengganti kaptennya, Dion Scholes yang tak mau ikut dalam pertandingan persahabatan, dengan alasan ada urusan keluarga. Jadi media berita harian sama sekali tak memberitakan Timnas Indonesia. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Harian Metro. Harian ini menampilkan berita mengenai hasil uji coba Harimau Malaya dengan tim Auckland. Ada juga sejumlah berita sepak bola dari luar negeri, yakni Belgia, Perancis, dan Yunani yang mengalahkan Inggris. Lalu ada juga berita mengenai pelatih tim nasional Inggris. Nah, yang menarik Harian Metro memberitakan hasil pertandingan Australia melawan Cina yang berakhir dengan kemenangan Australia 3-1. Kita tahu Cina dan Australia di grup yang sama dengan Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 harian ini memberitakan Australia, tapi tidak memberitakan tim Indonesia. Sikap media massa sebenarnya juga mencerminkan sikap masyarakatnya. Jadi,
Itulah sikap sebenarnya kaum Melayu negeri Kasino Malaysia, walau setiap hari suka teriak serumpan-serumpun. Slogan ini tidak lebih sebagai kedok untuk bisa mencuri semua budaya milik suku-suku di Nusantara. Nah, selanjutnya marilah kita bahas tim Garuda kita setelah ditahan imbang oleh Bahrain. Indonesia masih berpeluang besar untuk lolos ke putaran keempat, karena masih banyak pertandingan tersisa. Artinya, Indonesia bisa memiliki prestasi lebih baik dibanding wakil Asia Tenggara sebelumnya. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, tim Thailand misalnya, hanya menjadi juru kunci di grup dan gagal lolos ke putaran keempat. Jumlah poin yang dikumpulkan Thailand pun hanya 2, hasil dari 2 kali seri dan 8 kali kalah. Nah, pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, poin yang diperoleh Vietnam sedilit lebih baik dibanding dengan Thailand, tapi tetap menjadi juru kunci grup. Vietnam menang sekali, draw sekali, dan 8 kali kalah. Nilainya 4. Jadi, Indonesia berpeluang besar melampaui prestasi Vietnam ini, dan bahkan masih berpeluang lolos ke putaran keempat. Nah, selanjutnya marilah kita simak pandangan Bung Ropan berikut ini. Tapi wasit seakan menunggu momen yang tepat sebelum dia meniup peluit panjang dan akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Ya, ada protes keras dari pemain-pemain Indonesia di usai pertandingan. Ya, ofisial STY sangat kecewa, bahkan dia bilang wasit ini memimpin dengan sangat memalukan. Ya, banyak hal-hal yang bias di dalam pengambilan keputusan dari Ahmed Alkaf ini. Ya, manajer kita Pak Sumarji diusir karena coba untuk protes keras, dikartu merahkan. Ya, dan Sain Patinama, pemain kita yang duduk di bench itu agak kesal melampiaskan emosi dia. Tapi apa mau dikata ya teman-teman, kita harus bersyukur saja. Inilah sepak bola, sudah terjadi juga di lapangan. Ya, kita menyesal, oke, saya juga ya memang sangat disayangkan. Kita kalau dapat 3 poin, teman-teman, ada di posisi kedua di belakang Jepang yang kemarin menang 2-0 juga atas tadi pagi ya subuh ya menang atas tuan rumah Arab Saudi, dan Jepang belum kebobolan sejauh ini. Ini suatu hal luar biasa. Kita dapat 3 poin, seandainya menang 2-1 ya itu naik di posisi kedua nilai 5 ya, menggeser Australia posisi kedua. Tapi oke, sekarang juga hanya kita dengan Jepang yang belum pernah kalah ya, semua sudah pernah kalah. Ya, Cina di juru kunci karena kemarin Cina kalah di Australia dengan 3-1. Jadi artinya ini kita sudah pada real yang bagus. 2 kali tandang melawan tim kuat yang peringkatnya begitu jauh, Arab dan Bahrain, kita draw. Kemudian di kanan kita draw juga dengan Australia. Ya, itu saya bilang tadi kan, mestinya kita dapat 3 poin, menang, tapi akhirnya dalam tanda kutip ya, wasit Ahmed Alkaf ini seakan merampok. Banyak juga yang mengatakan demikian, bahwa media-media juga di luar melihat bahwa ini kemenangan Indonesia yang dirampok oleh wasit. Sayang, Indonesia kayak dicurangin dan macam-macam. Tapi kita tidak perlu berlarut-larut ya dalam kepedihan, kesedihan ini ya, tidak akan mengubah hasil. Oke, PSSI wajib untuk melapor, memprotes ke AFC, ke FIFA, melayangkan surat. Silakan bagi PSSI, dan itu kan sudah digaungkan oleh Pak Arya juga, untuk ini wajar. Tetapi memang tidak mengubah keadaan, mengubah hasil. Namun semua perlu disyukuri bahwa kita tidak kalah. Anak-anak sudah bermain dengan maksimal. Ya, babak pertama kurang begitu oke memang, tapi setelah babak kedua kita berubah. Naik permainan kita. Bahkan kita sempat unggul dengan gol cantik dari Rafael Struijk. Bagus sekali. Dan gol pertama kita kan untuk penyama kedudukan dibuat oleh Ragnar Oratmangun. Nah, dengan hasil draw ini yang kita bisa mencetak 2 gol di kandang lawan tuh luar biasa buat kita, dan pasti banyak tim juga respect ya, termasuk Jepang, karena 3 pertandingan Indonesia tidak kalah itu di luar perkiraan banyak orang, termasuk lawan-lawan kita Arab, Australia, Bahrain termasuk ya, China. Sehingga Jepang wajar kalau Jepang berhitung sekarang dengan Indonesia, karena akan bertanding pada bulan November dengan kita tanggal 15 kalau nggak salah ya, 15 November, sebelum kita menjamu Arab
pada tanggal 19 November. Semua di kandang kita. Tapi saya bilang sekali lagi, kita sekarang fokus ke Cina aja. Ya, sudah lewat pertandingan dengan Bahrain. Ya, saya bilang sudah alhamdulillah kita tidak kalah. Kita masih dapat poin 1, 3 poin. Dan sekarang tugas kita adalah mengambil poin penuh di Cina. Cina sekarang akan coba untuk naik berang setelah 3 kekalahan mereka. Mereka menjamu Indonesia harus menang pasti. Ya, mereka tidak ingin malu di kandang mereka. Tapi kita punya modal bagus. Itulah pandangan Bung Ropan mengenai tim Garuda kita. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.